orang yang energinya adalah energi budak, dia kerja pagi, siang, sore, malam, sudah nggak punya hak untuk menerima upah. Nah, biasanya orang masuk dalam level kehidupan yang seperti itu, lingkaran energi seperti itu, lingkaran energi mana dia kerja pagi, siang, sore, malam, tapi hanya untuk mengkayakan orang lain, itu biasanya dikarenakan dia itu ada hutang yang tidak terbayarkan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa ya, salam prosperity. Kita ketemu di channel saya Muhammad Nurul Banan. Saya ingin mengupas bahwa utang itu menjadikan kita berstatus budak. Hutang yang tidak terbayar itu bisa menjadikan kita berstatus budak. Loh, yang namanya budak itu kan memang sekarang sudah gak ada perbudakan ya. Iya. Tapi selama mungkin ya puluhan abad, dunia itu memang secara formal dan secara legal mengakui sistem budak. Itu. Oh, dalam Islam juga ada kok aturan-aturan tentang perbudakan. Karena memang betul-betul itu legal. Ini. Manusia itu bisa dijual belikan. Cuma sekarang sudah tidak ada ketika hak asasi manusia semakin dipromosikan, semakin dikampanyekan, rasa keadilan semakin dikampanyekan. Kemudian yang namanya sistem perbudakan itu sekarang sudah terhapus. Kayak gitu. Iya, memang secara formal, secara legal, yang namanya budak sudah nggak ada. Tetapi secara energi, budak itu masih ada. Ini ya, yang namanya budak secara energi masih ada. Budak itu kan Masya Allah, dia bekerja kepada orang lain siang dan malam, tapi dia sendiri sudah tidak punya hak untuk mengembangkan dirinya sendiri. Sudah hidupnya hanya diserahkan untuk mengembangkan orang lain. Ini budak. Pagi kerja, sore kerja, malam istirahat sebentar, pagi kerja lagi. Terus hidupnya hanya dipersembahkan untuk mengurusi orang lain, hanya untuk mengkayakan orang lain. Ini budak. Itu loh. Lah, secara energi, dalam kehidupan kita pun yang namanya budak itu masih ada. Secara energi loh, bukan secara legal. Itu masih ada. Lah, lalu kenapa seseorang itu kemudian bisa menjadi budak? Di antaranya, ketika perbudakan itu masih dilegalkan, itu di antara penyebab orang kemudian statusnya budak, di samping dia kalah perang, biasanya ini ya, dia itu orang yang punya hutang. Jadi, dulu itu ketika ada tuan tanah memberikan hutangan kepada seseorang, lalu orang tersebut tidak bisa membayar hutangnya. Akhirnya satu-satunya jalan dia bisa selesai masalah hutangnya, yakni apa? Apabila dia itu membayarnya dengan tenaga. Akhirnya statusnya yang tadinya status sebagai orang merdeka diberi status sebagai budak. Gara-gara hutang. Jadi orang punya hutang itu kalau dulu itu bisa menjadikan dia berstatus sebagai budak orang yang menghutangi. Saking tidak lunas energinya untuk membayar. Ini. Nah, di kehidupan sekarang pun seperti itu. Kalau seseorang itu punya hutang, kok kemudian dia itu mengabaikan hutang tersebut, bermasalah dengan hutang tersebut, tidak bisa bayar dengan hutang tersebut, hati-hati. Kehidupan bisa menjadikan dia itu sebagai budak, tapi budak secara energi. Loh, kalau budak secara legal, dia pagi, siang, sore, malam kerja hanya untuk mengkayakan orang lain. Maka orang yang punya hutang tidak mampu membayar secara energi juga seperti itu. Bisa pagi, siang, sore, malam dia kerja, nggak ada hasilnya apa-apa. Ini loh, ya, nggak ada hasilnya apa-apa. Karena apa? Karena secara energi dia statusnya adalah budak disebabkan
hutang yang tidak terbayarkan itu. Maka nafsul mukmin, ini Nabi Muhammad bersabda ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Diri seseorang mukmin itu digantungkan dengan hutang-hutangnya. Mu'allaqatun bidainihi. Itu. Hatta yuqda anhu, sehingga dia itu mampu untuk membayarnya dengan lunas. Jadi energi seseorang ketika dia itu punya hutang, maka seseorang tersebut ini energinya dikuasai oleh orang yang menghutangi. Mu'allaqatun bidainihi. Itu. Sehingga dalam keadaan seperti ini, mu'allaqatun bidainihi, digantungkan dengan hutangnya, ini kan berarti apa? Orang tersebut statusnya sama seperti budak. Diri itu adalah dirinya sendiri, tapi dia sudah tidak punya hak untuk mengembangkan hidupnya, tidak punya hak untuk memajukan hidupnya sendiri, tetapi satu-satunya hak hanyalah apa? Memajukan orang lain, yakni memajukan tuannya. Itu loh, memajukan sayyidnya, memajukan majikannya. Dia sendiri nggak punya hak untuk berkembang sedikit pun. Jangan salah, jangan menyamakan dengan energi buruh. Atau mungkin para pekerja. Bukan, ini beda. Kalau buruh jelas dia kerja digaji kan? Iya. Dia kerja masih ada pertukaran energi yang sehat. Karena dia digaji. Artinya dia masih punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Seorang asisten misalkan. Iya, dia bekerja untuk orang lain. Tapi kan dia masih terima gaji. Dia masih punya mimpi. Lah ini, orang yang energinya adalah energi budak, dia kerja pagi, siang, sore, malam, sudah nggak punya hak untuk menerima upah. Ini, tidak ada hak untuk menerima gaji. Ini energi budak. Lah, biasanya orang masuk dalam level kehidupan yang seperti itu, lingkaran energi seperti itu, lingkaran energi mana dia kerja pagi, siang, sore, malam, tapi hanya untuk mengkayakan orang lain, itu biasanya dikarenakan dia itu ada hutang yang tidak terbayarkan. Ini. Soalnya begini, orang itu ya, hukumnya alam semesta itu, siapa yang bayar, dia yang kuasa. Siapa yang dibayar, maka dia yang dikuasai. Terus seperti itu. Contohnya kayak gini, seorang pembeli membayar kepada si pedagang. Ya si pedagang kan statusnya dikuasai kan? Iya. Kita datang ke restoran. Kita membayar. Ya mau pesan apa? Ayam goreng harus siap, mie ayam harus siap. Asalkan memang disediakan di sana. Ingin minum apa? Diambilkan, dilayani semuanya. Itu karena statusnya dia adalah orang yang membayar. Jadi orang yang membayar itu akhirnya dia punya kuasa, punya energi untuk menguasai orang lain. Dan orang yang dibayar energinya justru sebaliknya dikuasai oleh orang lain. Kayak gitu, dikuasai. Kenapa pembeli, kenapa penjual atau pedagang mau repot-repot melayani, disuruh tolong ambilkan rokok, tolong ambilkan tisu di toko saya sendiri itu kan. Ambilkan tisu, ambilkan rokok. Karena apa? Si pedagang itu dibayar. Ini. Jadi memang orang yang membayar itu berkuasa, orang yang dibayar akhirnya dikuasai. Maka kalau orang itu terus-terusan energinya itu dibayar oleh orang lain, sementara dia nggak pernah membayar, hati-hati. Dia kehidupannya susah untuk naik dan kehidupannya akan selalu diinjak-injak oleh orang lain. Jadi jangan nyaman, wah itu ada orang kaya dermawan banget. Kita nyaman, nerima terus, kayak gitu. Kalau kita sudah nyaman hanya menerima, akhirnya justru kehidupan kita yang tidak akan pernah berkembang. Karena apa? Energi kita dikuasai oleh energi orang yang membayar. Maka Nabi itu, kalau beliau itu menerima sebuah hadiah dari orang lain, ini Nabi Muhammad itu akan segera untuk memberikan hadiah balik.
Itu. Maka kita harus latihan. Oh, saya dapat hadiah dari teman saya ya. Ya latihan lah. Kita kembalikan energinya. Walaupun ya nggak setara, toh bukan jual beli kan. Iya. Tapi kita harus latihan mengembalikan energi-energi tersebut. Supaya apa? Kehidupan kita tidak dikuasai oleh bayaran dari orang lain. Kayak gitu. Nah, di sini. Jadi jangan nyaman kita nerima gratisan. Jangan nyaman kita menerima pemberian dari orang. Jangan nyaman kita itu mentalnya mental kere. Karena kita akhirnya dikuasai energinya oleh orang lain itu. Maka pengemis itu membahayakan sekali. Iya, kelihatannya memang banyak pengemis yang duitnya banyak. Iya kan? Iya. Banyak pengemis yang duitnya itu banyak. Tapi belum tentu mereka itu kehidupannya sejahtera sebetulnya. Belum tentu mereka bahagia. Kenapa? Karena pengemis itu adalah orang-orang yang energinya dikuasai oleh orang yang memberi kepada dia. Mulianya dari mana? Itu. Maka ini hukumnya. Siapa yang membayar, dia yang berkuasa. Siapa yang dibayar, maka dia yang kemudian dikuasai. Nah, kita inginnya berkuasa apa dikuasai? Berkuasa. Berkuasa. Maka orang kalau ingin berkuasa ya sudah gemar sedekah, gemar memberi, gemar berbagi. Nanti energinya alam semesta akan mengangkat derajatnya sebagai orang yang berkuasa. Ini sudah hukum alam. Itu. Ya sekalipun mungkin sesudah kita membayar, kita sedekah ya, malah kita kena fitnah. Kita malah dihina-hina oleh orang yang kita sedekahi misalkan. Ya kayak apa namanya? Biasanya kan sedekah ke saudara misalkan. Sedekah ke saudara sudah banyak. Malah kemudian apa? Si saudara tersebut malah kemudian memeras kita. Malah kemudian menghinakan kita. Ini proses saja. Tapi nanti hasilnya adalah siapa yang membayar, dia yang akan berkuasa. Jadi orang yang bersedekah, dia kok tidak kemudian menemukan kemuliaan. Ini hanya proses. Maksudnya seperti itu loh. Hanya proses. Tapi nanti ujung akhirnya ketika orang tersebut membayar, orang tersebut bersedekah, nantinya akan berkuasa yang dan keluar sebagai pemenang adalah si pensedekah tersebut, orang yang membayar tersebut. Dan sebaliknya nanti ujung-ujungnya orang yang dibayar dia yang lemah. Maka nggak usah kita itu minder. Kalau kita sudah gemar sedekah, kita gemar berbagi, nggak usah minder. Mau diolok-olok orang. Kayak gitu loh. Mau dibenci orang, mau difitnah orang, mau dimanipulatif seperti apapun, tetap konsisten. Enggak, saya yang berkuasa. Karena nanti ujung-ujungnya seperti itu. Karena hukumnya siapa yang membayar, dia yang kuasa. Nah sekarang, orang yang punya hutang, itu orang dibayar apa orang membayar? Yang bayar. Jelas, orang yang punya hutang itu adalah orang yang dibayar. Dan energinya belum lunas. Mending seorang pedagang dibayar sama pembeli. Energinya lunas loh. Karena apa? Barang dagangannya sudah diberikan. Ini uang 5.000 diberikan. Ini tisunya nih. Harga 5.000. Kan sudah lunas. Iya. Kayak gitu loh. Ini seorang pedagang. Makanya seorang pedagang nggak punya energi hutang. Asalkan memang dia sudah ijab kabul. Sudah menerima, juga sudah memberikan. Pertukaran energinya sehat. Itu. Lah kalau orang hutang, dia kan baru menerima saja. Iya. Iya kan? Iya, betul. Menerima bayaran, tapi dia menerima saja. Belum ada energi yang dikembalikan. Yang setara itu belum ada. Nah ini. Lah karena dia itu belum mengembalikan energi bayarannya ini, lah akhirnya siapapun yang dibayar, akhirnya dia dikuasai. Maka sejak zaman dulu pun ketika masih ada perbudakan, yang namanya orang yang tidak bisa membayar hutang, orang yang bermasalah dengan masalah hutang, ujung-ujungnya dia harus siap menjadi budak. Gitu. Dan di zaman sekarang, ya ini energinya menjadi energi budak. Maka ya, na'udzubillahi min dzalik memang. Ya, na'udzubillahi min dzalik ketika kita itu kemudian terjebak hutang yang begitu gede, sementara kita itu bermasalah dengan masalah hutang tersebut. Ini menjadikan hidup itu nggak bisa berkembang sedikit pun.
Karena selamanya masih mu'allaqatun bidainihi. Ya, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Diri seseorang itu bergantung kepada hutang-hutangnya. Kalau belum dibayar, dia masih menjadi budak energi. Terus menjadi budak energi. Nggak akan pernah tertolong. Maka saya kalau dalam training, di kelas-kelas saya, kok ada orang punya hutang yang bermasalah, ya, saya itu selalu menganjurkan kepada orang tersebut, kepada peserta training saya tersebut, untuk menjual aset apapun yang dia miliki, walaupun itu adalah aset primer. Contohnya, rumah, itu primer apa bukan? Ya, Kebutuhan primer. Tapi kalau punya hutang dan nggak bisa bayar, jual sudah. Motor tiap hari buat kerja. Tapi kalau memang punya hutang dan dia nggak bisa bayar, mending jual motornya. Jadi penyelesaian terbaik orang yang punya hutang adalah harus menyelesaikan hutangnya. Masih mending memulai hidup dari nol kembali daripada hidup punya hutang. Karena kalau memulai hidup dari nol kembali, ini masih ada peluang besar untuk berkembang. Peluang besar untuk menemukan kemajuan hidup. Tapi kalau dia itu kemudian punya energi hutang yang belum terbayar, maka statusnya adalah budak, dan budak. Energinya adalah energi budak. Dia mau mencari keberuntungan, mau mencari keajaiban sehebat apapun, nggak ada yang bisa menolong. Karena apa? Energinya adalah energi terbayar atau energinya adalah energi sebagai budak. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang punya hutang bermasalah, kalau punya aset yang paling berharga, jual. Masih mending kemudian dia itu mengawali hidup dari nol kembali. Dari awal, dari nol betul-betul. Itu masih mending punya masa depan yang lebih cerah daripada hidup punya hutang. Nah sekarang, penyebab kemudian orang itu bermasalah dengan hutang. Kemudian orang itu kemudian ruwet hidupnya dalam urusan utang piutang. Ini sebetulnya kembali kepada energi orang tersebut juga. Ya. Saya pernah membaca di sebuah artikel yang ditulis oleh sahabat saya. Beliau seorang entrepreneur, seorang trainer juga, seorang public speaker, kemudian traveler. Kerjaannya itu keliling dunia. Yang ditulis oleh teman saya tersebut namanya Among Kurnia Ebo. Itu. Dari Yogyakarta. Tulisannya itu viral karena mengupas secara detail persoalan hutang. Beliau menyebut, saya masih ingat ya, di antara penyebab orang itu kemudian hutangnya bermasalah, tidak bisa membayar hutang, ini yang pertama, kata beliau, adalah adanya hukum niat dan aksi. Niatnya hutang buat apa? Nanti aksinya buat apa? Coba bayangkan seperti ini. Kita niat wudhu, tapi tindakan kita justru menutup aurat. Kira-kira bagaimana? Ya. Kita niat nawaitul wudu'a, niat wudhu, tapi ternyata bukan kita mengambil air untuk wudhu, tapi kita malah sarungan. Kita menggunakan mekena. Ya nggak ketemu kan antara niat dan aksinya. Nah sama. Orang kadang dia niat hutang. Niatnya saya hutang kemudian untuk membangun usaha misalkan. Ternyata digunakan untuk makan sehari-hari. Aduh ini ada SPP anak belum dibayar, SPP sekolah belum dibayar. Ambil uang tersebut, uang yang dia hutang, tetapi kemudian diniatkan hutangnya itu memang untuk membuka usaha. Kok digunakan untuk membayar SPP anak? Ini kan sama, dia niat wudhu tetapi malah mengambil sarung. Itu. Ini bisa meleset sekali hasilnya. Karena memang antara niat dengan aksi sudah tidak sinkron, ya akhirnya terus-menerus bermasalah dalam hutang. Mau bayar nggak ada yang digunakan buat bayar. Karena tidak ada kesinkronan antara niat dengan aksinya ini loh. Itu. Ya bang, hutang itu kan, ini menurut Om Ebo ya, tapi ya memang betul. Hutang itu nggak dosa sebetulnya.
Wong Nabi juga melakukan hutang kok. Hutang itu nggak dosa. Bahkan yang namanya hutang itu sebetulnya menolong para penabung. Ya, menolong para penabung agar rezeki mereka tetap bisa mengalir. Coba kalau semua orang itu menabung. Kira-kira bank itu bangkrut apa enggak? Ekonomi hancur apa enggak? Hancur. Hancur, semua orang menabung saja. Maka ketika ada penabung, ditolong oleh orang-orang yang hutang. Dan sebaliknya, orang-orang yang hutang ditolong oleh orang-orang yang menabung. Kenapa bank itu bisa menghutangi sekian banyak orang? Sekian banyak nasabah? Karena banyak orang yang menabung. Makanya penolong para penabung sebetulnya adalah penghutang. Itu loh. Jadi, berhutang itu ya kebaikan sebetulnya. Bukan dosa, malah kebaikan. Hanya ketika kemudian bermasalah, karena adanya aksi dan niat yang tidak sesuai, yang tidak sinkron, nah ini yang kemudian akhirnya akan menuai masalah terus-menerus. Ini loh. Waktunya bayar hutang, nggak ada uang, panik, stres. Nggak sedikit loh yang bunuh diri loh, masalah ini loh. Ini, jadi kita harus memperuntukkan uang yang kita hutangi, ya, untuk apa niat awalnya. Kalau memang niatnya untuk A, ya gunakan untuk A, jangan gunakan untuk B. Karena repotnya itu tadi. Kita niat wudhu malah mengambil sarung. Niat dan aksinya nggak sesuai. Ini yang perlu dihati-hati. Atau kadang mungkin niatnya ya sudah sesuai. Aksinya juga sudah sesuai. Tapi hutangnya bukan hutang produktif. Hutang buat makan. Lah, ini yang repot. Hidup kok dijamin dengan hutang. Siapa yang mau bayar coba? Ini sistem hutang yang memang salah dia itu. Dan biasanya orang yang hutang untuk makan, untuk hidup sehari-hari, kayak gitu. Karena memang penghasilannya kecil dan lain sebagainya. Ini memang hutang yang tidak produktif. Dan ujung-ujungnya orang yang hutangnya itu hutang tidak produktif, itu ya dia kehilangan rumah, kehilangan harta benda dan seterusnya. Disebabkan memang ya dia itu hutang, tapi memang hutang yang orang nggak punya otak lah. Kalau memang kehidupan kita itu kemudian amblas, kita kekurangan uang sehari-hari, ya cari solusinya jangan hutang. Solusinya apa? Hidup sederhana lah, seadanya. Itu. Tanggalkan dulu gaya hidup dan lain sebagainya. Karena jebakan orang yang hutang tidak produktif, ini mematikan. Kayak gitu. Atau ada apalah, punya harta apalah, yang memang bisa digunakan untuk bayar hutang. Kalau enggak, ya namanya orang enggak mikir. Makanya kalau ada orang kok demi hidup sehari-hari kok sampai hutang, sudah binasa itu. Memang sudah enggak ada solusi itu. Selain kehilangan harta solusinya ini. Lah, ini masalah niat dan aksi adalah ketika hutangnya adalah hutang yang produktif. Memang digunakan untuk usaha. Ini jangan sampai kemudian uang yang kita gunakan, uang yang kita hutang itu kemudian digunakan meleset dari niat kita di awal. Itu. Kemudian yang kedua, ini Om Ebo mencatat adanya perilaku yang salah atau sebutlah ingkar janji. Orang itu ya kalau takut pasti lari. Ya. Tapi ada apa enggak orang yang sukses karena takut? Enggak. Sukses mengalahkan kuntilanak. Tapi dia sendiri takut sama kuntilanak. Sukses tidak? Enggak akan sukses. Kayak gitu. Orang takut naik ke ring tinju. Untuk bertinju itu sudah takut duluan. Ada kemungkinan menang? Enggak mungkin. Orang mau bayar hutang, dia kok kemudian takut, dia nggak mungkin keluar jadi pemenang. Karena dia akan lari dulu dari tanggung jawab. Ya itu loh. Lah, lari dari tanggung jawab ini yang disebut dengan nama ingkar janji. Perilakunya salah. Lah iya punya hutang, dihubungi pakai nomor WA. Nomor WA-nya sudah ganti. Ayo gitu kan? Ya. Loh, kan orang lari kan? Iya. Ini orang takut. Orang takut nggak mungkin bisa menaklukkan musuh. Makanya orang yang takut pasti dia akan menghindari dari penagih hutang. Ganti nomor WA lah. Diajak ketemu, besok kita ketemu di sini. Ingkar janji, nggak mau ketemu, ngilang. Kayak gitu. Ini adalah perilaku-perilaku yang ingkar janji. Perilaku-perilaku yang salah.
Maka orang-orang yang ya ganti nomor HP lah, menghindar untuk bertemu lah, pura-pura ini itulah kalau diajak bertemu. Kayak gitu. Ini perilaku-perilaku orang yang seperti ini nggak mungkin mampu menaklukkan hutang-hutangnya. Nggak mungkin. Maka mau nggak mau modal pertama adalah keberanian. Iya saya punya hutang, nggak boleh takut. Ngapain saya takut dilabrak? Ngapain ganti nomor HP? Ngapain ganti nomor WhatsApp? Kayak gitu loh. Diajak ketemu di mana? Ayo ketemu. Memang belum ada uangnya. Bilang aja, memang belum ada uangnya. Nggak usah ingkar-ingkar janji. Karena orang ingkar janji, tandanya orang yang menghindar. Orang yang menghindar pasti orang yang takut. Kapan orang mentalnya sudah takut, nggak mungkin keluar sebagai pemenang. Ini. Lalu yang ketiga, ini kata Om Ebo lagi. Orang yang kemudian bermasalah dalam hutang, itu sebetulnya orang yang sangat zalim kepada orang lain. Loh, zalim sama siapa? Sama yang menghutangi. Kayak gitu loh. Kalau hutangnya sama tetangga, berarti dia zalim sama orang yang sama orang yang menolong sama dia. Zalim terus-menerus itu. Kalau orang bermasalah dengan hutang. Kalau hutangnya mungkin hutang yang sifatnya ada bunganya ke bank misalkan. Itu zalim dalam urusan muamalah. Lah ya dia sudah beli kok belum dibayar kayak gitu loh, tinggal kabur kayak gini kan. Maka energi orang yang bermasalah dalam hutang atau tidak konsisten membayar hutang, itu energinya adalah energi orang yang zalim. Nah kira-kira orang zalim itu ada yang tambah kaya, ada yang beruntung? Enggak. Ya enggak lah. Karma yang turun, balasan yang turun, jaza ya. Kalau saya bilang karma itu katanya banyak yang nyebut, wah itu pakai istilah-istilah Hindu ya gitu. Ya sudah saya pakai jaza yang bahasa Al-Quran. Ya. Jaza yang turun atau karma yang turun. Ini pasti, lah emang kezaliman ya pasti kebinasaan. Itu jadi ketika kemudian kita berhutang, lalu kita itu kemudian tidak konsisten membayar, ya sudah terakumulasi. Walaupun mungkin kita menahan diri dari riba, mungkin kita nggak pernah menyakiti orang secara langsung, tapi hutang nggak dibayar, itu orang zalim. Nah, ini loh, kezaliman tidak akan memiliki karma, tidak akan memiliki jaza keberuntungan, nggak ada. Semuanya ya jahanam. Ya kan? Balasannya adalah neraka, kayak gitu loh. Dosa itu masalahnya. Itu loh. Lah, orang sudah berbuat zalim seperti itu ya, selesailah hidupnya. Ini penyebab. Jadi, yang pertama adalah niat dan aksi yang diselewengkan. Yang kedua adalah perilaku yang salah, yaitu dengan cara ingkar janji kadang-kadang. Atau yang ketiga, zalim. Ya, dia itu zalim kepada orang lain karena mengingkari apa yang dia janjikan. Kan biasa itu orang hutang itu. Nanti insya Allah bulan depan lah, seminggu lagi saya bayar. Bablas 3 tahun nggak bayar-bayar. Biasa itu lambene wong sing utang. Ya, lambenya orang berutang kayak gitu itu. Nanti insya Allah bulan depan ya gitu. Nanti insya Allah minggu depan ya, udah bohong pasti itu. Nah ini sudah, dia itu sudah zalim. Dari omongannya sudah ingkar janji itu loh. Nah orang kayak gitu kok ada amanah bisa bayar hutang? Nggak mungkin. Sudah dari potensinya aja sudah nggak mungkin. Maka kalau saya ada orang hutang kok bilang, nanti insya Allah bulan depan saya bayar. Nanti insya Allah minggu depan saya bayar. Ya. Malah saya nggak percaya, saya tuh jarang banget mau ngasih utangan. Kenapa? Ya karena orang kayak gitu mulutnya aja itu kan yang ngomong kayak gitu. Karena itu adalah cuman sekedar bukan janji, tapi itu adalah rayuan gombal. Itu ya, rayuan gombal itu. Ini. Lah, terus sekarang jalan keluarnya bagaimana? Ya jalan keluarnya ya berbalik dengan tadi penyebabnya. Niatnya dan aksinya, niatnya yang lurus, aksinya juga yang sesuai dengan niatnya. Hutang untuk apa? Gunakan untuk itu. Kecuali hutang yang tidak produktif. Hutang untuk makan sehari-hari itu memang sudah di luar nalar itu kalau orang hutang untuk makan itu. Ya. Ini kalau hutang yang produktif harus niat dan aksinya harus sesuai gitu. Terus yang kedua ya jangan ingkar janji. Tepati, bilang minggu depan ya minggu depan lah. Lah iya kok. Orang tetangga kita, saudara kita mau menghutangi kita karena mereka itu kemudian ada rasa yang kuat ingin menolong.
Tapi kok malah kemudian apa? Kita permainkan seenaknya. Kan kualatnya nggak ketulungan kan? Daya kualatnya gede banget itu, orang hutang nggak mau bayar itu. Sudah ditolong orang, malah yang menolong itu kemudian dipermainkan. Perasaannya, diingkari janjinya, kan kurang ajar banget. Orang nggak tahu terima kasih lah, kayak gitu loh. Maka ini, jangan ingkar janji. Nah, biasanya orang itu ingkar janji itu macam-macam penyebabnya loh. Kadang-kala menyepelekan. Dia orang punya duit kok. Nggak usah cepet-cepet bayar, nggak apa-apa. Nggak usah cepet-cepet bayar, nggak apa-apa. Nanti aja bayarnya. Orang Jawa bilang ngende-ngende. Gitu loh. Karena merasa yang menghutangi itu orang yang punya duit. Nah ini, ketika kemudian kita menunda-nunda bayar karena melihat bahwa orang yang menghutangi kita itu punya uang, ini akhirnya malah yang bermasalah diri kita sendiri. Karena apa? Menjadi servo. Setiap kali dia hutang, nggak ada uang buat bayar, nggak ada uang buat bayar, nggak ada uang buat bayar. Karena dimulai apa? Menganggap remeh kepada orang yang menghutangi, karena si yang menghutangi itu orang yang punya duit. Dia nggak begitu perlu duit kok. Perasaannya begitu. Dituruti sudah. Akan berulang lagi, ngulang lagi. Makanya kalau hitung-hitungan ya, hutang paling aman ke bank itu. Jelas hitam di atas putih. Kalau kamu nggak bayar, tanah kamu hilang. Selesai malah itu, tanggung jawab jadinya. Tapi hutang sama saudara, hutang sama tetangga itu yang nggak ada perjanjian itu yang malah kemudian bermasalah, bisa memutus silaturahim. Ini. Jadi yang kedua adalah jangan pernah ingkar janji. Kalau sudah ada uang segera bayar. Itu. Ada uang bayar, disiplin. Kalau kita ada uang terus bayar, nanti akan membentuk servo mekanisme. Akan membentuk mekanisme servo di mana apa? Akan terjadi repetisi, pengulangan. Ya, terjadi pengulangan secara otomatis dari alam semesta. Bulan pertama ada, dengan disiplin dibayarkan. Nanti bulan kedua ada lagi, terus. Tapi kalau sudah bermasalah, sudah bermasalah terus. Kita hutang ke A, kemudian kita punya masalah. Karena kita menunda bayar. Nanti ketika hutang ke B, terjadi hal yang sama lagi. Hutang ke C, terjadi hal yang sama lagi. Karena terjadi yang namanya sistem servo. Atau terjadi sistem repetisi. Ini. Terus yang ketiga ya. Kemudian yang ketiga, ya ini. Kita jangan zalim. Artinya, kita harus sadar. Kalau kita hutang, kemudian kita tidak segera membayar, tidak punya tanggung jawab penuh. Itu artinya, ya kita itu sedang mencari doa kualat dari orang yang menghutangi kita. Sudah hidup kok didoakan kualat. Ya, tahu sendiri kan? Ini loh. Hasilnya itu tahu sendiri. Karena menanam duri ya pasti panen duri. Ini. Nah, karena ini kemudian ya ini, pertama niat dan aksi harus diluruskan. Kemudian jangan kita itu ingkar janji, kalau ada uang segera bayar. Jangan mengikuti kata hati, dia orang punya, nggak perlu dibayar cepat, dan seterusnya. Jangan ikuti kata hati itu. Segera bayarkan. Atau kemudian yang ketiga, jangan pernah cari doa kualat dari orang yang kita zalimi. Karena kalau yang berbuat zalim itu orang yang berhutang, itu biasanya ini adalah kezaliman dari orang lemah yang dilakukan kepada orang yang kuat. Yang kuat kan yang menghutangi, karena dia menolong kan, itu loh. Yang lemah adalah orang yang dihutangi. Sudah lemah menzalimi orang ya, bagaimana mau fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah kan nggak mungkin, itu ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Di dunia ya sudah menderita, mati masuk neraka, kan repot banget itu. Nah ini persoalan hutang yang ditulis sama Om Among Kurnia Ebo. Tapi saya mempelajari persoalan ini, apa yang beliau tuliskan saya renungi, betul memang. Faktanya seperti itu. Nah, karena memang kalau hutang ya, kemudian sudah tidak ada solusi untuk membayar, satu-satunya jalan kita harus bersedia untuk kehilangan aset-aset primer kita. Jual, itu lebih baik. Kayak gitu. Kalau kemudian belum lunas juga ya siapkan diri kita menjadi budak, tapi budak secara energi.
Akhirnya kita melakukan usaha apapun nggak bisa berkembang. Kita melakukan perbuatan apapun itu kemudian kita nggak akan menemukan hasil. Kayak gitu. Dikarenakan apa? Energi kita adalah energi budak. Di mana budak adalah orang yang harus terus-menerus bekerja, tapi dia sudah tidak punya hak untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ini budak.